Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Raka Asadik. Saya mahasiswa STIMIK Al-Rahma Yogyakarta. Saya mengambil jurusan Teknik Informatika. Video ini dibuat sebagai tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Inggris 2 tahun ajaran 2019-2020. Mata kuliah ini diampu oleh Mr. Syafrianto SMSS. Beliau termasuk dosen yang cara mengajarnya inovatif dan tidak membosankan, serta enak diajak untuk diskusi. Di sini saya akan menjelaskan tentang noun. Apa sih noun itu? Noun merupakan komponen part of speech yang berfungsi untuk menyebut benda, baik benda fisik, seperti hewan, tumbuhan, manusia, kemudian benda mati, maupun benda abstrak, misal nama, judul, dan semacamnya. Fungsi noun itu banyak. Di antaranya yang pertama sebagai subject of verb. Contohnya, Tommy is the best student. Tommy is the best student in our school. Yang kedua, the bottle is fulfilled with pure water. Contoh yang ketiga, Japan is colonized Indonesia for about 2 years. Kemudian contoh yang keempat, mathematics becomes the first subject that will be tested in the exam. Kemudian contoh yang kelima, an egg could save you from diabetes. Nah, di sini Tommy, the bottle, Japan, mathematics, kemudian an egg, ini merupakan subjek. Yang kedua, noun juga bisa sebagai objek dalam sebuah kalimat. Contohnya, yang pertama, please buy Kyle a Coke syrup. Contoh yang kedua, I will take Harry to your house soon. Contoh yang ketiga, don't call me a liar. Kemudian contoh yang keempat, she gives her brother a candy. Kemudian contoh yang kelima, don't put the glass everywhere. Di sini, Coke syrup, how soon, liar, host. Kemudian a liar, a candy, the glass, ini merupakan objek dalam suatu kalimat tersebut. Kemudian juga bisa sebagai objek preposition. Contoh, yang pertama, I am shopping on a mini market. Kemudian contoh yang kedua, she said she will come at 5 p.m. Kemudian contoh yang ketiga, mom and dad will visit us in the morning. Nah, di sini noun sebagai objek dari preposition. Dari preposition itu on, at, kemudian in, kemudian beside, dan lain-lain, banyak preposition. Jadi dia sebagai objek dari preposition tersebut. Kemudian noun dibagi menjadi 3 kategori, yaitu berdasarkan jumlah, kemudian berdasarkan keumuman, kemudian berdasarkan wujud. Dari kategori jumlah ini dapat dibagi menjadi 2 lagi, countable dan uncountable noun. Kemudian dari segi keumumannya dapat dibagi menjadi 2 juga, yaitu abstract and concrete noun. Kemudian dari segi wujudnya juga dapat dibagi menjadi 2, yaitu proper and common. Apa sih hal yang tadi itu? Yang pertama, countable noun. Countable noun itu adalah noun yang bisa diketahui jumlahnya dengan mudah. Bisa langsung dihitung bilangannya. 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini contohnya book, kemudian bag, kemudian table, chair, dan pencil. Kemudian uncountable noun. Uncountable noun adalah kebalikan dari countable noun. Jadi yang tidak bisa
diketahui jumlah persisnya karena terlalu banyak. Di sini contohnya yaitu salt, kemudian sand, kemudian yang ketiga water, kemudian sugar, kemudian rice. Kemudian lanjut ke dalam segi wujudnya. Abstract noun. Abstract noun itu apa sih? Abstract noun adalah noun yang tidak bisa dirasakan keberadaannya dengan panca indera jadi tidak terlihat secara nyata. Contohnya imagination, information, solution, happiness, ability. Kemudian concrete noun. Ini adalah kebalikan dari yang tadi abstract noun. Yaitu adalah noun yang bisa dirasakan keberadaannya dengan panca indera. Misal door, window, car, kemudian key, and pen. Kemudian common noun. Tadi berdasarkan keumumannya terbagi menjadi common noun dan proper noun. Common noun adalah noun yang merupakan nama asli dari benda tersebut. Jadi spesifik, lebih ke spesifik. Doni, nah kan ini nama. Doni, Bengawan Solo, kemudian Arizona, kemudian Indonesia, kemudian yang kelima living room. Nah, proper noun itu adalah nama yang diberikan seseorang untuk sebuah common noun. Jadi nama umumnya. Contohnya human, river, forest, room, kemudian country. Ya, materi ini saya ambil dari sumber referensi berikut. https www.kampunginggris.id noun. Kemudian saya ingin memberikan motivasi terkhusus kepada diri saya pribadi bahwa it's better to crawl to the destination than stop halfway. Lebih baik merangkak sampai tujuan daripada berhenti di tengah jalan. Much obliged. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.